Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Oke, perkenalkan saya Safila Azhari Budiono, NIM 24016400342. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 4 mengenai experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional koneksi antar materi. Nah, langsung saja masuk pada yang pertama, yaitu ada tujuan pembelajaran khusus yang terdapat pada topik 4 koneksi antar materi. Tujuan khusus yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis siklus pembelajaran experiential learning terkait kompetensi sosial emosional. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan metode pembelajaran experiential learning dengan melibatkan pihak guru dan orang tua. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan ataupun refleksi yang terdapat pada topik 4 koneksi antar materi. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa perlu melakukan observasi dan pencatatan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu pada perkuliahan apa kiranya topik ini juga relevan dan dapat diterapkan. Kemudian yang ketiga yaitu materi lain atau mata kuliah apa yang dapat Anda terapkan bersamaan dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini. Nah, sebelum masuk pada pertanyaan atau refleksi dari yang sebelumnya tadi, kita mengenali terlebih dahulu pengertian dari experiential learning itu sendiri. Nah, experiential learning merupakan proses belajar di mana proses perubahan menggunakan pengalaman sebagai media pembelajaran atau pembelajaran bukan hanya materi yang diberikan atau bersumber dari guru ataupun buku, tetapi juga bisa dari pengalaman peserta didik itu sendiri. Pengalaman belajar dari peserta didik itu sendiri biasanya dapat kita terapkan sebelum kita merancang modul pembelajaran. Biasanya guru itu menggunakan pendekatan CRT atau Cultural Responsive Teaching, yang dimana itu berdasarkan pengalaman belajar peserta didik ataupun lingkungan yang dekat dengan pengalaman belajar peserta didik. Seperti lingkungan yang kultural itu kan budayaan. Nah, biasanya guru itu bisa melakukan pendekatan itu, seperti misalnya dengan memperkenalkan dengan kebudayaan, contohnya ataupun sejarah. Contohnya itu kayak misalnya di Banyumas itu kan kita ada Museum Jenderal Sudirman ataupun Museum Andang Wayang kalau tidak salah. Nah, itu bisa kita kenalkan ke peserta didik. Ataupun juga misalnya dengan makanan khas Banyumas seperti mendoan ataupun getuk, seperti itu. Nah, dari pengalaman yang peserta didik itu dapat sudah pernah peserta didik itu secara langsung melihat pengalaman itu ataupun secara langsung terjun dengan pengalaman itu, yang artinya dari proses experiential learning ini media yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan itu mampu membuat peserta didik itu secara tidak langsung memahami ataupun lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, masuk pada yang pertama, yang refleksi, yaitu mengapa perlu dilakukan observasi dan pencatatan. Nah, yang pertama, mengapa perlu dilakukan observasi? Observasi dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang berguna, termasuk guru ketika ingin mendapatkan informasi terkait peserta didik untuk dijadikan sebagai salah satu cara untuk proses pembelajaran agar lebih baik. Nah, untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi guru, contohnya observasi di kelas sebelum kita merancang modul ajar, tentunya guru itu akan melakukan observasi terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sekiranya perlu guru dapatkan untuk merancang modul pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, contohnya ketika guru itu melakukan pemetaan dari karakteristik peserta didik. Nah, dari karakteristik peserta didik itu kan bisa terdapat latar belakang, kemudian gaya belajar, kemudian tingkat pemahaman peserta didik dan minat serta bakat mereka. Nah, dari situ ada sebuah informasi yang berguna untuk guru, sehingga ketika guru itu merancang modul pembelajaran, merancang sebuah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik, dan pembelajaran itu akan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian
Kemudian yang kedua yaitu mengapa perlu dilakukan pencatatan. Nah, pencatatan merupakan proses memasukkan atau input suatu data ke dalam suatu sistem yang di dalamnya pencatatan itu dilakukan oleh guru berguna untuk mengetahui apakah ada perkembangan dari proses belajar peserta didik. Nah, biasanya di dalam sebelum adanya pencatatan, setelah melakukan observasi, guru tentunya melakukan asesmen. Nah, sebelum pencatatan, guru melakukan asesmen, dan di dalam asesmen itu kan terdapat penilaian. Nah, penilaian tersebut sudah sesuai dengan observasi yang guru lakukan, tingkat pemahaman peserta didik. Nah, pencatatan itu dilakukan bagi guru dari asesmen yang dilakukan, misalnya asesmen diagnostik sebelum memulai pelajaran atau awal pembelajaran. Kemudian asesmen formatif itu selama proses pembelajaran, kemudian asesmen sumatif itu setelah akhir dari proses pembelajaran. Nah, pencatatan itu dapat guru lakukan guna mendapatkan perkembangan dari hasil belajar siswa atau juga sebagai bentuk refleksi atau evaluasi apakah pembelajaran itu sudah lebih baik atau dapat guru kembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi lain atau mata kuliah apa yang dapat Anda tetapkan bersamaan. Nah, menurut saya ada 2 mata kuliah yang dapat saya terapkan bersamaan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua itu ada praktik pengalaman lapangan atau PPL. Nah, masuk pada yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu suatu pendekatan untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua peserta didik dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga ya. Yang pertama konten, proses, dan produk. Nah, di dalam konten, proses, dan produk itu kiranya guru itu sudah menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 gaya belajar peserta didik. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, kemudian yang kedua itu ada gaya belajar auditori, kemudian yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Visual yang mengandalkan penglihatan, kemudian auditori mengandalkan pendengaran, sedangkan kinestetik itu bekerja secara langsung atau turut indera peraba seperti itu. Nah, untuk semua peserta didik dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, tidak semua peserta didik dalam satu kelas itu memiliki gaya belajar yang sama. Nah, artinya bagaimana seorang guru itu dapat menyesuaikan gaya belajar peserta didik itu sesuai dengan ranah mereka, seperti pemberian contohnya. Dalam pemberian konten dan proses, tentunya guru itu harus membedakan mana yang gaya belajarnya visual, mana yang auditori, dan kinestetik, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu praktik pengalaman lapangan atau PPL. Kita sudah dan sedang menjalani kegiatan itu. Yang sudah itu PPL pertama, yang sedang itu PPL kedua yang sedang kita laksanakan saat ini. Nah, PPL itu praktik untuk memperkuat jati diri calon pendidik dan untuk membentuk kesiapan sebagai calon pendidik. Maka mahasiswa program sarjana pendidikan seperti kita ini diberikan program pemagangan di sekolah. Nah, untuk memperkuat jati diri calon pendidik yang artinya untuk mengetahui identitas kita sebagai calon guru, sehingga kita sudah tahu nih identitas kita sebagai calon guru. Dan artinya apa yang akan kita lakukan sebagai calon guru, tentu saja ingin memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Kemudian untuk membentuk kesiapan sebagai calon pendidik. Nah, melalui praktik pengalaman PPL ini itu merupakan salah satu bentuk kesiapan kita sebagai calon pendidik. Artinya kita dulu pernah kuliah S1. Nah, kita juga pernah PPL. Nah, kemudian dikembangkan lebih baik lagi ketika kita melaksanakan program profesi guru. Nah, artinya kan kita memiliki kesiapan yang lebih baik lagi untuk kita sebagai calon guru yang profesional di masa akan datang. Nah, untuk selanjutnya tadi mengenai
pengertian diferensiasi dan PPL. Selanjutnya kita pada praktiknya pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan experiential learning. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Seperti gaya belajar yang tadi saya sudah jelaskan, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Nah, hal tersebut sesuai dengan model experiential learning yang proses belajarnya sesuai dengan kebutuhan atau pengalaman peserta didik. Jadi, guru itu menyesuaikan dengan gaya belajar sehingga ketika melakukan pembagian dari atau proses produk dan konten itu, guru sudah menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Kemudian, praktik pengalaman lapangan atau PPL. Experiential learning dapat diterapkan pada praktik pengalaman lapangan karena model pembelajaran ini memberikan pembelajaran atau pengalaman belajar secara langsung melalui media pembelajaran yang memungkinkan peserta didik itu terlibat secara langsung, seperti media konkret atau media itu yang memanfaatkan teknologi. Nah, pada PPL 2 kita dituntut untuk menggunakan media konkret, yang artinya media yang bisa secara langsung peserta didik itu lakukan, pegang gitu kan. Kalau menggunakan pemanfaatan teknologi kan peserta didik itu secara tidak langsung tidak dapat meraba gitu ya, hanya bisa melihat dan intinya tidak seperti media konkret. Nah, kalau media konkret itu kan peserta didik secara langsung itu terdapat pengalaman belajar dari media yang kita buat. Contohnya ketika PPL 2 ini saya pernah membuat media konkret itu ada peraga daduku pilihanku. Nah, jadi saya membuat dadu dengan 4 sisi dengan warna yang berbeda, ada merah, biru, kuning, dan hitam. Kemudian terdapat kotak dengan 3 sisi. Nah, masing-masing sisi itu ada lintingan kertas. Nah, lintingan kertas itu sesuai dengan warna dadunya. Nah, jadi nanti cara kerjanya adalah masing-masing peserta didik itu secara berkelompok, dua-dua sebangku-sebangku, itu nanti satu perwakilannya itu maju ke depan untuk melempar dadunya. Nah, ketika dia mendapatkan dadu misalnya warna merah, nah nanti dia bisa mengambil kotak yang sudah saya sediakan sesuai dengan warnanya. Nah, di dalam lintingan warna itu yang misalnya tadi dapat merah, itu terdapat tema puisi. Nah, pada materi menciptakan puisi, nanti peserta didik itu mendapatkan tema puisi yang dia dapatkan dari peraga dadu tadi. Kemudian peserta didik secara berindividu itu akan menciptakan puisi dari tema yang sudah didapatkan, dikembangkan, kemudian mereka bisa mengintegrasikannya dengan atau menciptakan puisi itu melalui Canva. Jadi ada 2 yang saya lakukan secara langsung, yaitu media konkret dan juga pemanfaatan teknologi. Media konkretnya itu tadi daduku pilihanku, kemudian yang memanfaatkan teknologi yaitu pada proyek atau pembuatan puisi peserta didik menggunakan aplikasi Canva, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan untuk Mbak Retno. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratnasi dengan NIM 2401640 Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Safila mengenai apa observasi dan pencatatan sangat penting dalam penerapan experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, sudah saya jelaskan tadi mengenai observasi dan pencatatan. Observasi dan pencatatan itu merupakan 2 langkah krusial dalam experiential learning, terutama untuk pembelajaran sosial emosional. Observasi memungkinkan guru untuk mendapatkan informasi penting di dalam peserta didik, seperti perilaku, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik secara langsung di kelas. Nah, melalui observasi itu, guru dapat memahami dinamika interaksi sosial dan emosional yang muncul dan respons siswa terhadap pengalaman belajar yang diberikan. Kemudian, kalau untuk pencatatan itu berfungsi sebagai dokumentasi atau hasil observasi tersebut. Dengan pencatatan yang sistematis, guru dapat menelusuri perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu serta mengidentifikasikan pola. Nah, hal ini sangat penting agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif
efektif, terarah, dan responsif terhadap perubahan atau kemajuan siswa dalam aspek sosial emosional. Seperti itu Mbak. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Silakan Mbak Eva. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Hamida. Izin bertanya kepada Mbak Safila, dalam PPL yang telah Mbak Safila lakukan, bagaimana penerapan experiential learning dapat meningkatkan kesiapan calon pendidik dalam aspek sosial emosional? Dalam praktik pengalaman, bagaimana penerapan experiential learning untuk meningkatkan kesiapan calon guru dalam aspek sosial emosional. Nah, PPL itu merupakan kesempatan bagi mahasiswa calon didik untuk terjun langsung ke sekolah. Kemudian penerapan experiential learning dalam PPL sangat efektif untuk meningkatkan kesiapan kita sebagai calon guru, khususnya dalam aspek sosial emosional. Melalui experiential learning, calon guru tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mengasah keterampilan interpersonal, empati, komunikasi, dan refleksi diri melalui interaksi langsung dengan siswa. Interpersonal artinya komunikasi dua arah atau lebih dari 2 orang. Kemudian empati artinya kita memiliki rasa kemanusiaan kepada orang lain. Kemudian komunikasi, bagaimana guru itu menciptakan komunikasi yang baik antara guru dengan guru atau guru dengan peserta didik, seperti itu. Dan refleksi diri untuk melalui interaksi langsung dengan siswa, guru, dan lingkungan sekolah. Kemudian pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial di kelas, tantangan emosi peserta didik, serta strategi pengelolaan kelas yang efektif. Dengan demikian, calon pendidik itu lebih siap menghadapi situasi nyata di lapangan, serta mampu beradaptasi dan membangun proses pembelajaran itu lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak. Sudah cukup? Oke. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke. Baik, sampai sini saja presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.